Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Jajab Sohandi. Di video kali ini kita akan membahas mungkin agak berbeda dengan topik-topik biasa yang saya sampaikan di video lainnya. Jadi sekarang kita akan membahas farmasi dari sisi manajemennya. Kita akan membahas mengenai perencanaan, pengadaan, dan penerimaan obat di instalasi farmasi ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membagikannya menjadi 3 pokok bahasan utama ya. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai perencanaan. Nah, definisi dari perencanaan sendiri ya, khususnya di perbekalan farmasi, itu adalah salah satu fungsi yang paling menentukan dalam proses pengadaan pembekalan farmasi di rumah sakit ataupun di instansi kesehatan lainnya juga gitu ya. Nah, lalu apa sih tujuan dari perencanaan pembekalan farmasi ini? Jadi tujuannya itu khususnya adalah untuk kita memprediksi gitu. Jadi memprediksi apa? Memprediksi dua hal, yaitu jenis dan juga jumlah berdasarkan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan. Nah, sehingga dengan teknik atau dengan proses perencanaan ini, dalam pengadaan atau dalam pembelian, ya intinya pengadaan obat atau alat kesehatan lainnya di farmasi, di instalasi farmasi, itu akan sesuai atau optimal dalam penentuan jenis dan juga jumlahnya. Nah, untuk teknik perencanaan obat ini kita akan bahas menjadi dua sub-bahasan ya. Yang pertama kita akan lihat analisisnya dalam penentuan jenisnya terlebih dahulu. Jadi jenis obatnya kira-kira nanti dalam perencanaan gitu bagaimana gitu penentuannya. Dan juga nanti untuk jumlahnya. Untuk penentuan jenis itu ada dua teknik ya sebetulnya. Yang pertama itu ada analisis Venn, dan yang kedua itu ada analisis ABC. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai analisis Venn. Analisis Venn ini adalah analisis kebutuhan obat, jenis obat berdasarkan 3 kategori ya. Jadi ada kategori V, kategori E, dan kategori N. Kategori V itu kategori vital, artinya adalah kategori untuk obat-obatan yang biasanya harus selalu tersedia gitu. Dan juga fungsinya sangat vital, sangat penting dalam menunjang kehidupan pasien. Nah, contohnya di sini ada epinefrin, dopamin, dan juga dobutamin ya. Biasanya obat-obat ini diperlukan untuk kondisi pasien yang ekspektasi hidupnya sangat riskan gitu. Misalnya kondisi pasien gagal jantung atau henti jantung atau shock kardiogenik ya. Nah, itu memerlukan obat-obatan yang sangat penting, itu sangat emergency, sangat sangat vital gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kategori esensial. Kategori esensial ini biasanya adalah obat-obat yang diperlukan untuk menyembuhkan penyebab penyakitnya. Akan tetapi untuk pemberiannya itu masih bisa ditunda gitu. Contohnya misalnya untuk antibiotik. Antibiotik ini kan biasanya diberikan untuk membasmi mikroorganisme ya biasanya atau bakteri penyebab penyakitnya. Nah, pasien tersebut kan sebetulnya memang perlu ya untuk diberikan antibiotik itu sebagai terapi kuratifnya. Tapi nggak harus misalnya pasiennya didiagnosis infeksi hari itu, nggak harus hari itu juga diberi antibiotik gitu. Tapi masih bisa ditunda walaupun ya penundaannya jangan terlalu lama gitu. Nah, itu untuk contoh obat kelompok esensial ya. Kemudian kelompok yang terakhir itu ada kelompok non esensial. Jadi keperluannya itu paling rendah gitu. Biasanya untuk obat-obat yang bersifat pendukung atau suportif. Nah, contohnya ada vitamin, mineral, dan juga suplemen-suplemen gitu ya. Nah, penggunaan teknik analisis Venn ini ada poin lebih dan poin kurangnya ya. Nah, kelebihan dari teknik analisis Venn ini itu dapat memperkirakan persediaan obat berdasarkan urgensinya. Jadi misalnya ketika ada pasien dengan kebutuhan
obat yang sangat penting, itu stoknya akan selalu ada gitu dengan teknik Venn ini. Karena memang kebutuhan obat vital selalu diutamakan gitu ya dalam analisis Venn. Namun kekurangannya itu berimplikasi juga dari kelebihannya. Misalnya di bulan Januari kebutuhan untuk obat vital memang standar gitu, masih stagnan, ada, selalu ada gitu. Tapi ternyata di bulan selanjutnya, di bulan Februari itu nihil pasien yang memerlukan obat tersebut. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan yang disebut dengan kondisi overstock gitu. Jadi stok obat vital itu bisa jadi eh, berlebih gitu, nggak nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, itu untuk teknik analisis Venn ya. Kemudian yang selanjutnya ada analisis ABC. Nah, sebenarnya analisis ABC ini juga nggak terlalu beda ya dengan analisis Venn. Sama-sama dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, B, dan C. Bedanya adalah penentuan golongan obatnya atau penentuan kelompok obatnya adalah didasarkan dari eh apa ya, biaya yang diperlukan gitu. Misalnya untuk kelompok A adalah kelompok obat yang merepresentasikan 70 hingga 80% total biaya yang diperlukan. Jadi untuk kelompok A ini biasanya untuk obat-obat yang mahal gitu ya. Dan jumlahnya juga diperkirakan hanya 15% dari total item pembelian gitu. Contoh obatnya misalnya obat-obat anti kanker kayak trastuzumab, tocilizumab, dan anti kanker lain gitu ya, yang biasanya untuk pengadaannya perlu biaya mahal gitu. Kemudian kelompok B ini representasi biayanya itu sekitar 15 hingga 25%. Nah, untuk jumlah obatnya itu biasanya ya pertengahan gitu ya, 30% ya. Contoh obatnya ada antibiotik, antasida, dan juga antidepresan ya. Nah, untuk kelompok yang terakhir, ini biasanya kelompok obat yang harganya relatif murah gitu ya, relatif efisien. Biayanya juga hanya berkisar 5 hingga 15% dari total biaya pembelian gitu. Dan kebutuhannya biasanya paling banyak 55% dari total item pembelian. Contohnya misalnya larutan infusa ya, NaCl, dextrose ya. Seperti itu. Nah, lalu apa kelebihan dan kekurangan analisis ABC ini? Oh, tadi kan kita lihat kelebihan kekurangan analisis Venn nih. Nah, kalau untuk analisis ABC itu kelebihannya adalah kita dapat melakukan pengadaan obat berdasarkan dari nilai biaya kebutuhan gitu. Jadi melalui analisis ABC ini kita nggak bisa menghindari kondisi biaya atau pengeluaran untuk pengadaan yang kurang gitu. Misalnya kita punya punya modalnya 500 juta misalnya, 500 juta rupiah, tapi ternyata pas dianalisis itu kita perlu obat 600 juta rupiah. Nah, dengan analisis ABC ini kita dapat menghindari kondisi seperti itu gitu. Tapi kekurangannya adalah kita nggak bisa memperkirakan kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan atau pola penyakit pasien gitu. Ya kita cuma fokus di biaya yang kita keluarkan gitu, tapi kita nggak melihat sebetulnya pasiennya perlu atau enggak gitu. Nah, itu kekurangan dari analisis ABC. Nah, untuk menutupi kekurangan dan kelebihan, maksudnya untuk menutupi kekurangan dari masing-masing teknik analisis Venn dan ABC ini, jadi dikembangkan teknik manajemen perencanaan yang merupakan gabungan dari analisis ABC dan analisis Venn, yaitu analisis ABC Venn. Nah, di analisis ABC Venn ini obat dikategorikan jadi 9 kelompok ya. Nah, kelompok-kelompok ini merupakan gabungan dari ABC dan Venn. Misalnya kelompok VA. VA itu adalah kelompok yang terkategori vital dan juga untuk kebutuhannya memerlukan biaya paling tinggi gitu ya. Sampai ke kelompok NC misalnya, non esensial, dan analisis ABC-nya kelompok C gitu. Nah, untuk prioritasnya atau skala prioritas dari masing-masing kelompok itu bisa kita lihat dari skornya.
di mana skor menunjukkan semakin besar skornya adalah prioritas terbesar gitu. Nah, dengan teknik AB7 ini dapat menutupi masing-masing kekurangan dari ABC dan juga kekurangan dari Venn ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bahas kebutuhan obat berdasarkan jumlah jenisnya. Nah, untuk sekarang kita akan bahas bagaimana penentuan atau perencanaan obat berdasarkan jumlahnya. Nah, untuk jumlah juga sebetulnya jenisnya ada dua ya, ada dua metode, itu metode konsumsi dan metode epidemiologi. Tapi nanti ada juga metode gabungan dari konsumsi dan epidemiologi. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu penentuan atau perencanaan obat menggunakan metode konsumsi. Untuk rumusnya di sini ada CT sama dengan CA kali T plus SS dikurangi sisa stok. Nah, SS itu adalah safety stock ya, yang dirumuskan sebagai lead time dibagi jumlah hari dalam 1 bulan dikali CA. Nah, CT itu apa? CT adalah kebutuhan per periode waktu. Sedangkan CA adalah kebutuhan rata-rata kebutuhan rata-rata waktu per dalam satuan bulan gitu. Kemudian T itu adalah lama kebutuhan, biasanya bulan per tahun ya. Jadi berapa bulan dalam satu tahunnya. Dan juga SS adalah safety stock. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman tadi mengenai metode konsumsi, kita lihat contoh soal berikut. Jadi ada sebuah rumah sakit di Jawa Barat misalnya akan membeli simvastatin anti kolesterol sebanyak 1000 buah setiap 2 bulan sekali. Nah, rumah sakit ini dalam proses pengadaannya itu biasanya harus menunggu sekitar 21 hari ya hingga barang dapat dikirimkan. Adapun sisa stok simvastatin di rumah sakit saat ini adalah sebanyak 500 buah. Nah, jika harga simvastatin ini Rp500 per buah, kira-kira berapa jumlah obat simvastatin yang harus dibeli dan berapa anggaran yang perlu dialokasikan untuk pengadaannya. Nah, untuk penentuannya kita dapat identifikasi terlebih dahulu variabel-variabel yang diketahui ya. Nah, pertama itu ada diketahui CA-nya. CA itu adalah kebutuhan obatnya itu sebanyak 1000 buah. Kemudian waktunya adalah selama 2 bulan sekali ya. Jadi 1 tahunnya. Setiap 2 bulan gitu diperlukannya. Kemudian sisa stok yang masih tersedia itu sebanyak 500 buah. Nah, waktu tunggunya itu selama 21 hari. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu berapa safety stoknya atau simpanan aman gitu ya, stok amannya. Safety stock itu kan berdasarkan rumusnya adalah lead time dibagi jumlah hari per bulan dikali CA, jumlah kebutuhan. Nah, itu sama dengan 21 hari kali dibagi 30 hari dikali 1000 ya, 700 buah. Kemudian kita tentukan berapa kebutuhan obatnya. Nah, kebutuhannya CT sama dengan CA dikali T 2 bulan ditambah safety stock 700 buah dikurangi sisa stoknya 500 buah. Nah, maka kebutuhan obatnya itu atau simvastatinnya itu adalah sebanyak 2200 buah per 2 bulannya. Nah, kemudian dihitung juga berapa biaya yang perlu dialokasikan untuk pengadaannya. Tinggal dikali harga per buahnya. 2200 dikali 400 rupiah ya, 880.000. Itu untuk metode konsumsi. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, metode konsumsi ini dapat disebut sebagai metode yang paling mudah karena kita dapat memperkirakannya itu data-datanya jelas gitu ada di rumah sakit, kita nggak perlu penelusuran gitu. Kemudian yang kedua tidak memerlukan data epidemiologi ya, itu jadi kita hanya perlu data aliran obat di rumah sakit gitu. Jadi kita nggak perlu misalnya survei kira-kira keadaan atau kebutuhan obat di luar seperti apa gitu. Jadi hanya lihat
di lingkup rumah sakit saja atau di instansi kesehatan saja gitu. Nah, kemudian jika data konsumsi yang tercatat itu baik, maka pola konsumsi dan kebutuhan obat akan relatif tetap gitu. Jadi metode konsumsi ini bergantung pada pencatatannya harus jelas dan tertata baik ya. Nah, untuk kekurangannya, data konsumsi, data pengeluaran obat itu harus diketahui sangat baik ya. Itu implikasi dari kelebihan yang ketiga ya. Kemudian perubahan pola preskripsi atau resepan itu sangat berpengaruh yaitu. Jadi kita di metode konsumsi ini nggak melihat status kebutuhan dari pasien di luaran gitu. Jadi kita hanya melihat ya yang di rumah sakit gitu. Padahal kan sebetulnya di luaran sebagai pengguna jasa atau layanan kita itu adalah pasien yang ada di luar yang akan masuk ke kita gitu kan. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga adalah jika obat berlebih atau kurang itu akan sangat sulit ditanggulangi ya. Ya kalau kelebihan mau gimana ya, ya jadi disimpan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata disimpan kelamaan ya kadaluarsa juga kan. Sayang jadinya berdampak negatif ya. Terus kalau kurang juga berdampak negatif juga karena kebutuhan pasien jadi tidak terpenuhi dan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit atau instansi kesehatan tersebut akan menurun gitu ya. Terkhusus misalnya untuk instansi kesehatan swasta ya yang sangat bergantung pada kepercayaan pasiennya. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai perencanaan jumlah obat menggunakan metode epidemiologi. Jadi di metode ini bedanya dengan konsumsi adalah kita melihat penentuan kebutuhannya berdasarkan status epidemiologi atau keterjadian suatu penyakit di daerah tersebut gitu. Nah, untuk rumusnya mirip juga, cuma bedanya kalau di metode konsumsi itu pakainya CA, kalau di epidemiologi itu pakainya CE. CE itu adalah perhitungan standar pengobatan. Jadi misalnya untuk standar pengobatan malaria perlu obatnya berapa banyak gitu untuk sampai sembuh. Biasanya kita lihat dari jurnal evidence based medicine atau kita lihat dari guideline yang sudah banyak digunakan. Nah, kita untuk uh, pembahasannya supaya lebih mudah difahami, kita lihat dari contoh soal. Misalnya ada data angka malaria di Papua itu setidaknya menunjukkan terdapat 5 pasien setiap bulannya. Nah, untuk pengobatannya sendiri dengan kloroquine dan di rumah sakit itu tersisa sebanyak 10 buah. Dengan pembeliannya itu biasanya 11 kali dan waktu tunggunya adalah selama 15 hari. Nah, jika harga dari kloroquine ini adalah 1000 per buah, berapa jumlah obat dan biaya yang diperlukan untuk proses pengadaannya? Nah, diketahui misalnya di standar pengobatan malaria itu perlu kloroquine dosis 1 kali 1 minggu selama 4 minggu ya. Jadi biasanya untuk sampai sembuh itu perlu ya sekitar 4 buah gitu kloroquine ya. Nah, sama dengan metode konsumsi, pertama kita identifikasi terlebih dahulu variabel-variabelnya. Pertama untuk epidemiologinya atau CE-nya ya. Untuk penentuan CE kita lihat dulu keterjadian penyakitnya. Jadi ternyata di datanya menunjukkan setiap bulan ada 5 pasien gitu. Kemudian untuk waktu pengadaan itu setiap 1 bulan. Sisa stoknya tadi ada 10 buah ya di rumah sakitnya dan waktu tunggunya 15 hari. Bedanya dengan metode konsumsi, kita untuk sebelum penentuan safety stock kita tentukan dulu CE-nya terlebih dahulu ya. CE itu adalah kalau dijabarkan adalah obat yang diperlukan untuk mengatasi seluruh pasien per bulannya gitu misalnya atau per T-nya gitu. Karena di sini T-nya juga 1 bulan jadi ya kita sama-sama per bulan gitu. Nah, karena biasanya per bulan ada 5 pasien. Nah, kira-kira untuk menyembuhkan 5 pasien ini perlu kloroquine seberapa banyak? Nah, tadi kan diketahui gold standarnya itu biasanya perlu 1 buah
1 dosis per minggu selama 4 minggu dan dikalikan untuk 5 pasien. Tentunya perlu 20 buah gitu ya. Kemudian sama kita tentukan safety stocknya dan diperoleh di sini untuk safety stocknya adalah 10 buah. Kemudian baru ditentukan untuk penentuan kebutuhan obatnya per T-nya ya, per bulan berarti ya. Nah, ternyata kebutuhannya adalah 20 buah per bulan. Kemudian ditentukan berapa biaya yang perlu dialokasikan, cukup dikalikan dengan harga dari obatnya ya. 1000 per buah berarti 20.000 rupiah per bulan untuk pengadaan kloroquine. Nah, kita lihat bagaimana kelebihan dan kekurangan dari metode epidemiologi. Kelebihannya pertama adalah penentuan dengan metode epidemiologi ini menunjukkan akurasi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi sangat mendekati dengan kebutuhan secara real di dunia nyata mungkin gitu ya istilahnya. Karena kebutuhan obatnya itu didasarkan pada keterjadian atau prevalensi penyakit di daerah tersebut gitu ya. Kemudian pembaharuan dapat langsung diaplikasikan. Jadi kalau misalnya kan kejadian penyakit di suatu daerah itu enggak selalu stagnan gitu kan. Misalnya di bulan ini 5 pasien, di bulan selanjutnya bisa jadi 10 atau di bulan selanjutnya nihil gitu. Nah, kalau ada perubahan data seperti itu perubahannya dapat langsung diperbaharui gitu ya di data penentuan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah perubahan pada pola standar pengobatan tidak mempengaruhi pola kebutuhan obat. Jadi misalnya standar pengobatan malaria biasanya kan satu dosis per minggu untuk 4 minggu pemberian gitu. Misalnya ada jurnal baru atau report terbaru menunjukkan 2 minggu saja sudah cukup itu menyembuhkan pasien. Nah, perubahan tersebut tidak mempengaruhi pola kebutuhan karena tadi di rumusnya kan kita menggunakan gold standar itu ya, gold standar pengobatan. Nah, kemudian untuk kekurangannya tentunya pertama memerlukan waktu yang relatif lebih lama ya, karena kita perlu survei terlebih dahulu, kita harus analisis terlebih dahulu bagaimana pasien kita gitu. Kemudian data prevalensinya juga sulit diperoleh gitu ya. Untuk data malaria misalnya kita harus lihat ke puskesmas, kita lihat ke balai-balai kesehatan di desa gitu kan, itu sangat sulit ya untuk dijangkau. Kemudian yang ketiga adalah perlu pencatatan dan pelaporan yang baik dari penyakitnya. Jadi misalnya kalau ada pasien yang misalnya kena malaria tapi dia nggak lapor ke balai kesehatan gitu. Ya jadi datanya kurang akurat gitu kan. Kemudian pola penyakit relatif selalu berubah ya. Itu seperti yang tadi saya sebutkan, tapi biasanya untuk pola penyakit ini tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kalau misalnya ada wabah itu akan sangat berpengaruh ke kebutuhan obatnya. Itu kondisi yang biasanya kalau dibandingkan dengan pola perubahan penyakit gitu, wabah ini lebih berpengaruh besar. Contohnya sekarang misalnya sedang kondisi pandemi COVID-19. COVID-19 ini kan beberapa studi menunjukkan pasien dengan COVID-19 dapat menunjukkan hasil positif saat diberi chloroquine atau misalnya antivirus influenza kayak Favipiravir gitu kan. Nah, itu dapat mempengaruhi kebutuhan obat-obat tersebut. Bisa jadi ada lonjakan kebutuhan gitu. Kemudian variasinya sangat luas ya. Karena yaitu tadi tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biaya tapi juga melihat kondisi pasiennya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba analisis kebutuhan dengan metode gabungan gitu. Karena tadi kan dijabarkan ada kekurangan dari masing-masing metode analisisnya ya. Nah, dengan metode gabungan ini itu dapat menutupi kekurangan dari masing-masing metode, baik dari metode konsumsi ataupun epidemiologi. Nah, untuk rumusnya perbedaannya itu ada di sama ya, variabel yang CA atau CE itu. Bedanya di metode gabungan ini itu dijumlahkan CA dan CE. Nah, jadi ada faktor
konsumsi, ada faktor epidemiologi. Itu ya, ini untuk rumusnya bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk lebih memberikan pemahaman, kita lihat contoh soal atau contoh cerita berikut. Nah, di soalnya adalah sebuah rumah sakit di Jawa Barat itu akan membeli chloramphenicol sebanyak 200 buah setiap 2 bulan sekali. Nah, rumah sakit harus menunggu untuk pengadaannya sekitar 3 hari hingga barang tersebut dikirimkan. Sisa stok simvastatin, mohon maaf ya, ini harusnya chloramphenicol di rumah sakit itu sebanyak 100 buah. Diketahui angka infeksi akibat Salmonella typhosa itu 10 orang per bulan itu ya. Jadi demam tifoid 10 orang per bulannya. Nah, harga chloramphenicol itu 500 per buah. Tentukan berapa jumlah obat chloramphenicol yang harus dibeli dan berapa biaya yang harus dialokasikan untuk chloramphenicol tersebut. Diketahui standar terapi untuk demam tifoid itu 1 tablet per hari selama 10 hari untuk chloramphenicol. Nah, sama halnya dengan proses metode analisis ABC dan VN, mohon maaf, konsumsi dan epidemiologi. Jadi kita tentukan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Pertama ada epidemiologi ya. Kemudian ada CA, kebutuhan konsumsi. Kemudian waktu pembeliannya tiap 2 bulan, sisa stoknya 100 buah dan lead time-nya 3 hari. Di penentuan menggunakan analisis gabungan ini, jadi mirip dengan yang epidemiologi ya. Jadi kita tentukan dulu CE-nya. Di sini kan keterjadian atau prevalensi pasiennya itu 10 per bulan. Dan untuk obatnya, untuk satu pasien itu perlu 1 buah per hari kali 10 hari. Jadi satu pasien butuh 10 chloramphenicol. Nah, karena per bulannya ada 10 pasien, jadi totalnya ada perlu 100 buah. Nah, kemudian ditentukan berapa stok amannya, safety stoknya ternyata 30 buah. Kemudian setelah ditentukan safety stock, barulah ditentukan kebutuhan obat secara totalnya dengan memasukkan nilai CA dan CE ya. CA-nya 200 buah, CE-nya 100 buah. Nah, diperoleh kebutuhan obatnya sebanyak 530 buah. Dan untuk biayanya cukup dikalikan harga per buahnya Rp500. Maka untuk pengadaan chloramphenicol ini perlu biaya sekitar Rp265.000. Itu untuk pokok bahasan perencanaan ya. Nah, setelah perencanaan itu perlu kita akan berlanjut ke tahapan selanjutnya, itu adalah proses pengadaan. Jadi nggak cukup kita merencanakan aja ya. Selanjutnya kita harus mengadakannya. Nah, pengadaan sendiri itu didefinisikan sebagai kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui sebelumnya. Jadi misalnya di perencanaan kita sudah canangkan nih perlu chloramphenicol 530 buah. Nah, terus habis direncanain ngapain ya? Kita lakukan kegiatan untuk merealisasikannya. Nah, untuk proses merealisasikannya itu bagaimana, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Untuk tujuan pengadaan ini ya tentunya adalah untuk mendapatkan pembekalan informasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik, dan juga untuk pengiriman barangnya terjamin dalam hal tepat waktu dan juga jumlah. Kemudian prosesnya berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu yang berlebih. Jadi intinya ya setiap analisis ini atau teknik-teknik manajerial ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ya. Kemudian dalam proses pengadaan ini ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah biaya gitu ya. Jadi dalam pengadaan ini kita harus pilih metode pengadaan yang relatif memerlukan biaya yang rendah gitu ya. Kemudian yang kedua, penyusunan dan persyaratan kontrak kerja. Misalnya nanti kita akan mengadakannya dengan konsinyasi atau misalnya dengan tender gitu kan. Itu harus ada kontrak kerja yang jelas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah order pemesanan agar
agar barang dapat sesuai dalam hal jenis, waktu dan juga tempat. Jadi harus spesifik ya. Misalnya kita pesannya jenisnya apa, kemudian waktunya kapan dan tempatnya di mana gitu. Jangan sampai misalnya mau beli chloramphenicol malah belinya amoxicillin misalnya. Terus perlunya untuk bulan depan malah dikirim tahun depan gitu kan. Kemudian tempatnya harus dikirimnya ke Hasan Sadikin dikirim malah ke Cibabat misalnya. Nah, itu kan sangat fatal sekali ya. Hal-hal kecil tapi sangat berdampak besar kalau misalnya terjadi kekeliruan. Untuk metode pengadaan sendiri itu ada tiga jenis ya. Yang pertama ada dengan metode pembelian. Jadi kita akan dalam pengadaannya itu akan membeli ke pemasok gitu ya. Kemudian ada produksi. Jadi misalnya di rumah sakitnya itu mandiri gitu. Jadi punya eh, pabrik farmasi sendiri gitu. Jadi kita mengadakannya secara mandiri gitu ya, produksi sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada hibah, misalnya dari pemerintah untuk program TBC misalnya ada hibah biaya bantuan dari pemerintah pengadaan antibiotik untuk TBC misalnya. Nah, kita bahas pertama mengenai pembelian. Jadi pembelian ini ada beberapa jenis juga ya. Yang pertama itu ada dengan sistem tender terbuka. Jadi kalau di sistem tender terbuka ini kita berdasarkan kontrak tapi sifatnya terbuka gitu. Misalnya kita mau lelang perlu chloramphenicol. Nah, pemasoknya itu bebas gitu mau dari mana aja. Misalnya kita bisa kerjasama dengan Kimia Farma, bisa kerjasama dengan industri-industri farmasi lain gitu. Nggak terikat. Misalnya kita selalu kalau chloramphenicol ke Kimia Farma misalnya. Nah, itu untuk tender terbuka. Kemudian ada tender tertutup, itu kebalikan dari tender terbuka. Kita dalam proses pengadaannya itu terikat kontrak. Misalnya kalau kita perlu chloramphenicol ya belinya hanya ke Kimia Farma gitu. Kalau kita perlu misalnya vaksin campak, kita hanya beli ke Bio Farma. Itu untuk tender tertutup. Kemudian yang ketiga ada tawar menawar. Biasanya ini untuk obat yang kebutuhannya relatif sedang gitu ya, sedang ke bawah. Jadi nggak yang vital-vital. Kalau yang vital mau ditawar ya gimana ya gitu kan, biayanya juga biasanya besar-besar gitu kan. Kalau yang tawar menawar itu ya biasanya untuk antibiotik atau antasida gitu kan ya. Kemudian yang terakhir ada pembelian langsung, misalnya untuk uh, obat-obat yang kebutuhannya biasanya tidak terlalu vital ya, kayak misalnya infus, ya walaupun terkadang juga sangat diperlukan gitu ya. Nah, misalnya dalam keadaan kondisinya eh, tidak terlalu sangat diperlukan, nah itu bisa dengan pembelian langsung saja gitu ke industri atau pemasok yang dituju gitu ya. Kemudian ada dengan produksi. Kalau tadi pembelian, sekarang produksi sendiri gitu. Nah, kalau produksi itu kan obat itu ada dua jenis ya, ada yang steril, ada yang non steril. Nah, proses produksinya tentunya kita harus melihat syarat produksi dan juga mutu yang akan dihasilkan gitu ya, produk yang akan dihasilkan. Ya kalau misalnya kita mau produksi tapi ternyata fasilitas produksi obat non steril atau obat sterilnya tidak memenuhi gitu kan, ya otomatis produk yang dihasilkan mutunya juga tidak optimal gitu kan ya. Maka untuk rumah sakit atau instalasi kesehatan yang akan melakukan pengadaan dengan produksi itu harus memenuhi syarat produksi dan mutu obat ya. Kemudian yang terakhir itu ada dengan hibah. Nah, pada prinsipnya untuk hibah atau sumbangan ini sebenarnya mengikuti kaidah umum untuk pengelolaan pembekalan farmasi secara reguler gitu ya. Jadi kalau misalnya walaupun hibah misalnya dari pemerintah, antibiotiknya dipasok oleh pemerintah, tapi kita tetap harus menentukan kebutuhan baik itu dalam jumlah ataupun jenis gitu. Jangan sampai misalnya mentang-mentang hibah, yaudah minta aja misalnya 1.000 gitu, padahal kebutuhannya cuma 200 gitu kan. Ya itu
harus dipertimbangkan juga gitu ya. Kemudian pembekalan farmasi yang tersisa dapat dipakai untuk menunjang pelayanan kesehatan di saat situasi normalnya. Jadi misalnya dalam kondisi kita sebenarnya udah hitung gitu ya, kebutuhannya hanya 500 buah misalnya. Kita ajukan ke pemerintah, hibahnya diambil 500 buah. Oh, tapi ternyata pas di penggunaannya hanya perlu setengahnya misalnya, bahkan ya hanya 250. Sisa yang 250 ini itu kalau hibah biasanya nggak perlu di nggak perlu dibalikin lagi dulu gitu, tapi bisa dialokasikan untuk ke penggunaan selanjutnya gitu ya. Nah, itu untuk pengadaan. Kemudian yang terakhir, pokok bahasan terakhir kita adalah mengenai penerimaan. Kita lihat definisinya terlebih dahulu. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima pembekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi, ataupun sumbangan. Nah, adapun tujuan dari penerimaan sendiri, ini adalah untuk menjamin pembekalan farmasi yang diterima sesuai dengan kontrak yang baik, baik dalam hal spesifikasi mutu, jumlah maupun waktu. Jadi enggak semata-mata misalnya kita setelah melakukan pengadaan, kita beli misalnya ke industri, udah aja gitu. Kita terima, kita simpan, kita kasih ke pasien ya. Dalam penerimanya tentu kita harus melihat eh, misalnya tata cara penerimaan yang baik atau cara distribusi obat yang baik gitu kan. Eh kita ketika barang datang disimpannya di mana gitu. Misalnya datang insulin gitu kan, simpannya apakah di suhu ruang atau misalnya di suhu dingin atau di freezer kah gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, inilah tujuan dari penerimaan. Nah, untuk penerimaan ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, harus mempunyai material safety data sheet gitu ya. Jadi harus ada MSDS-nya untuk bahan yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengadaan obat-obat sitotoksik nih khususnya, dalam pengadaannya itu tentu harus ada datanya gitu ya. Jangan sampai misalnya kita nggak punya data kalau yang datang itu adalah obat sitotoksik ya, main main ambil-ambil aja gitu. Terus tiba-tiba ada kerusakan di kemasan, kita pegang atau kita makan ya, itu akan berakibat buruk, khususnya misalnya ke tenaga kesehatan atau ke pasien juga gitu ya. Kemudian yang kedua, eh, khusus untuk alat kesehatan itu harus punya certificate of origin gitu. Jadi harus punya eh, sertifikat yang menyatakan spesifikasi penggunanya itu layak gitu. Kalau misalnya kita beli atau melakukan pengadaan untuk stetoskop ya harus memenuhi certificate of originnya gitu. Kemudian sertifikat analisa produk ya. Yang terakhir sertifikat analisa produk ini biasanya di bagian QC gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli itu kan biasanya ada spesifikasi obatnya itu kemurniannya berapa persen, kemudian ya data-data lainnya gitu ya, yang menjelaskan dari produk yang kita beli itu gitu ya. Nah, itu nanti kalau misalnya di rumah sakit harus dipastikan terlebih dahulu apakah benar misalnya yang datang itu chloramphenicol dengan kemurnian atau dengan kadar per tabletnya 500 mg misalnya. Apakah benar di setiap tabletnya itu 500 mg atau ternyata malah lebih sedikit atau lebih banyak gitu kan. Itu harus dipastikan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya harap untuk materi ini dapat bermanfaat ya untuk rekan-rekan sekalian, khususnya rekan-rekan sejawat apoteker farmasi. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.